Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Karena Allah lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah dan mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan Allah senantiasa menganggap kita sebagai amal kita baik dunia maupun akhirat. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai seminar kali ini, mari kita senantiasa berdoa. Semoga kali ini kita mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Al-hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbihi wa ba'du. Para asatidz sekalian, juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya panggil teman-teman karena ya kira-kira kalau melihat saya masih kayak seusia dengan antum sekalian. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kita masih sebaya, masih seusia, jadi saya panggil teman-teman saja. Saya sebut teman-teman sekalian. Juga dari sisi kondisi sebetulnya teman-teman sekalian ini jauh lebih beruntung daripada saya, jauh lebih istimewa daripada saya, karena sebagaimana juga saya sebut dalam buku saya ini, cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang tidak terkabul adalah mondok di pesantren. Ya, sekali lagi, cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang tidak terkabul itu adalah mondok di pesantren. Padahal itu saya dulu pengen banget buat jadi pesantren, tapi sampai sekarang nggak terkabul. Ya. Jadi tentu ini amat sangat harus kita syukuri teman-teman sekalian, bisa Allah beri kesempatan yang tidak Allah berikan pada saya, yaitu belajar di pesantren. Ada para asatidz yang ikhlas, yang senantiasa membimbing kita, yang luar biasa mujahadahnya. Sementara kalau saya dulu pengen tapi tidak terpenuhi. Maka kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena supaya kita tidak berpikir terang aja dia kan ustadz. Jadi terang aja kan mungkin dari dulu di pesantren, tidak. Ya. Berarti kondisi teman-teman sekalian di sini itu harusnya lebih bagus, ya. Harusnya lebih baik lagi. Karena alhamdulillah itu nikmat Allah yang tidak Allah berikan pada saya, ya. Yaitu belajar atau mondok di pesantren. Terus terang dulu saya ini ketika SMP lihat di TV suka ada profil pesantren, pengen banget kapan saya bisa belajar pesantren. Tapi ya saya dulu hanya sebatas keinginan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan jalur yang lain, walaupun saya harus menjadi santri terbang. Artinya ya di mana ada ustadz saya uber, ya. Saya ini nguber ustadz, nguber guru. Nah ini alhamdulillah kita nggak perlu nguber-nguber, ya, udah didatangi para asatidz kita, udah didatangi, ditungguin di asrama kita, alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan ini supaya lagi-lagi kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kala kita ini terlalu memikirkan, terlalu mengharapkan hal atau sesuatu yang belum ada pada diri kita, sehingga lupa untuk mensyukuri sesuatu yang sudah ada pada diri kita.
Padahal kesempatan ini kesempatan yang tidak Allah berikan pada semua orang. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah di sini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tentu tidak ada alasan sama sekali kita untuk tidak menghafal Al-Quran. Ya. Jangankan teman-teman sekalian, saya sendiri yang tidak pernah di pesantren, ya karena memang pengen ya, ada aja kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya sekali lagi ini kondisi yang wajib kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kadang-kala kita ini terlalu mengharapkan, terlalu memikirkan hal-hal lain atau sesuatu yang belum kita dapatkan, sehingga kita lupa untuk mensyukuri sesuatu yang sudah kita dapatkan. Ya padahal banyak yang kepingin, banyak yang berharap tapi tidak dapat. Nah teman-teman sekalian dan para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ini juga menjadi salah satu latar belakang saya menulis buku ini. Ini adalah sebetulnya sasarannya atau proyeksinya ini adalah orang-orang umum, orang-orang yang tidak ada pesantren yang ingin menghafal Quran. Ya. Nah kalau mereka saja itu memungkinkan, kalau orang-orang yang umum saja itu bisa semuanya mudah insya Allah, nah apalagi teman-teman sekalian yang di sini, ya. Apalagi kita semua yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah seperti ini. Jadi sekali lagi sebenarnya konsep buku ini adalah untuk orang umum, ya. Dan itu insya Allah bisa. Maka tentu saja lebih bisa lagi, lebih memungkinkan lagi kalau kita kondisinya di pesantren yang punya program khusus tahfidz Al-Quran. Sekali lagi ini supaya apa? Sekali lagi karena kita ini kadang-kadang terhalang oleh banyaknya alasan yang kita buat sendiri, ya. Kita terhalang oleh banyaknya alibi yang kita buat sendiri. Karena yang namanya orang buat alasan itu nggak perlu pinter, ya. Orang membuat alasan itu nggak perlu sekolah. Membuat alasan itu ya karena inilah, karena itulah, karena ini, karena kondisi itu nggak usah pinter, nggak usah sekolah. Kalau mau bikin alasan, insya Allah bisa bikin alasan. Tapi masalahnya yang teman-teman harus pikirkan, bahwasannya alasan kondisi, alasan ini itu tidak bisa jadi bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan alasan itu, alasan digoda syaitan aja. Syaitan ini nggak bisa disalahkan juga di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Perhatikan kata syaitan, fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Dan syaitan berkata ketika di hari kiamat kelak, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian janji yang benar, dan aku pun memberikan janji kepada kalian
tapi aku mengingkari. Sesungguhnya aku ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun atas kalian, kecuali aku hanya mengajak kalian, lalu kalian ikuti aku. Aku ajak kalian malas, aku goda kalian dengan ini, kalian ikut. Aku iming-imingi ini dan itu, kekayaan dunia, kalian terpengaruh. Tapi apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Itu kata syaitan. Jangan salahkan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Apalagi kita nyalakan kondisi yang inilah, yang kurang inilah, kurang itu. Ya, syaitan aja nggak bisa disalahkan. Ya. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di sini saya tidak sekedar menawarkan atau memberikan satu konsep secara teknis, ya, bagaimana mudah menghafal Quran, tidak. Ya. Karena ini satu wadifah yang besar. Ini adalah amanah Allah yang luar biasa. Maka tentu saja tidak sekedar itu. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Mungkin harapannya ada orang yang pengennya semua serba instan, ya, terus nggak pakai ngapa-ngapain terus pinter gitu. Maunya kan nggak pakai ngapa-ngapain terus langsung bisa. Jadi kalau bahasa iklan itu minum obat langsung jadi Superman. Ada obat pembersih lantai langsung seperti baru. Itu mah bohong. Segala yang instan itu dusta. Jadi di sini saya memberikan tidak sekedar sisi teknis, tapi juga lebih ke maknawiyah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kamilah yang mengumpulkan Quran itu di dadamu dan membacakannya. Nah, para sahabat, para teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini harus diperhatikan agar benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang terpilih, ya. Terpilih yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini pada hamba-hamba pilihan kami. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih itu. Maka dari itu poin penting, ya, yang paling utama kalau kita ingin jadi penghafal Quran, ingin dimudahkan Allah dalam menghafal Al-Quran, itu adalah masalah niat, motivasi, ya. Sehingga yang menjadi bahasan pertama adalah niat ikhlas, memahami keutamaan dan memahami keutamaan menghafal Al-Quran. Sebab faktor kendala terbesar orang gagal dalam menghafal Quran karena salah niat, ya. Niatnya nggak benar. Seperti tadi kata Pak Kiai, ada yang kabur, putus tengah jalan. Itu biasanya sejak awal niatnya salah. Sebab kalau niat salah, niatnya bukan karena Allah, biasanya itu selalu putus tengah jalan. Baik dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau tidak. Kalau dia dapat, dia sudah puas. Kan saya sudah dapat yang saya inginkan. Misalnya ujian, harta, dan sebagainya. Kalau nggak dapat, dia akan mengatakan, buat apa saya capek-capek. Atau kita nggak memahami tentang keutamaan menghafal Al-Quranul Karim. Jadi niat ini sangat penting. Sebab kalau dengan niat yang kuat, insya Allah nggak pakai cara atau kiat-kiatan pun pasti jalan. Walaupun mungkin bisa cepat, bisa lama. Kalau niatnya udah benar, mau kondisinya di pesantren, mau tidak, mau kondisinya mudah, mau atau sulit, tetap kita akan melakukannya, tetap kita akan menghafal kalau kita sudah mau. Tapi kalau namanya tidak mau dikasih kemudahan kayak apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada aja alasannya. Dan niat itu penting. Ya. Niatnya harus kita tanamkan dengan kuat. Ya. Harus kita tanamkan sebaik-baiknya. Niat semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kalau niat kita kuat, insya Allah
akan selalu ada tenaga, selalu ada alasan, selalu ada waktu untuk melakukan menghafal Al-Quranul Karim. Tetapi kalau niatnya yang tidak ada, maka akan selalu ada alasan untuk tidak melakukan. Mau dikasih sarana kayak apa, mau dikasih kesempatan kayak apapun, ya, tetap saja tidak dilakukan. Seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Yai Jamhari, ya, yang belum mencapai target kasih kesempatan setahun. Wah, luar biasa, ya, kesempatan yang luar biasa. Maka sekali lagi niat ini sangat penting. Harus kita bangun komitmen, niat untuk menghafal Al-Quranul Karim semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja niat ini juga harus kita dasari memahami keutamaan atau urgensi menghafal Al-Quranul Karim. Kadang-kala kita nggak tertarik kan karena kita nggak ngerti seistimewa apa sih gunanya, gitu ya. Saya dapat apa sih, gitu. Atau karena udah materialistis, akhirnya semua diukur dengan dunia. Padahal tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari itu. Kadang-kala kita masih berpikir, ntar saya kerja apa, ntar saya jadi apa, dapat apa. Ini yang salah. Di antaranya mungkin saya sebut beberapa saja, ya, tentang keutamaan, karena ini penting sekali, ya. Pertama, Al-Quran Al-Karim. Jadi agar kita ini nggak merasa kecil, ya. Jadi kadang saya berdiri, ya. Kalau capek duduk lagi. Nanti kalau capek duduk berdiri lagi. Jadi kadang-kadang kita merasa kecil. Atau ditanya pas pulang, ada dari daerah pulang kampung, sekarang tinggal di mana? Ah, saya cuma di pesantren. Loh, cuma di pesantren, gimana sih? Artinya ada apa? Saya cuma ngapal. Loh, gimana cuma? Bukan cuma ini. Ya. Terus terang, sampai sekarang saya dari mulai punya Facebook, ya, sampai sekarang saya tulis aktivitas guru ngaji. Ya. Silakan kalau mau Arham bin Ahmad Yasin. Jadi aktivitas saya dari dulu saya tulis guru ngaji. Kadang para asatid pun kadang merasa kecil. Saya cuma guru ngaji, gimana? Ini kita harus merasa apa? Membesarkan Al-Quran dulu, merasa istimewa dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Ini perlu saya tekankan agak lama, ya. Karena inilah sebetulnya poin utamanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, penghafal Al-Quran adalah pengemban tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah katakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim? Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Syekh Muhammad Al-As-Sabuni menyatakan cara menjaga Al-Quran Allah jadikan dalam dua bentuk. Ada hifdzuhu fis sutur wa hifdzuhu fis sudur. Penjagaan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk mushaf, dan penjagaan dalam bentuk hafalan di dada. Maka sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu adalah pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar cuma. Gimana cuma? Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengemban Allah. Dan inilah menjadi salah satu keistimewaan dari Al-Quran Al-Karim yang tidak ada yang menandingi dimanapun. Yaitu apa? Al-Quran terjaga karena Al-Quran dihafal oleh umatnya. Dan jutaan orang yang menghafalnya tanpa membuang satu huruf pun. Dan tidak ada satu kitab suci pun yang seperti ini. Kitab Injil misalnya, jangankan pemeluknya, pengikutnya, pimpinan tertinggi paus sekalipun, jangankan keseluruhan, seperempat Injil aja gak hafal. Ini Quran, ya. Quran terjaga karena dihafal oleh umatnya. Satu saja perubahan, satu huruf saja akan ketahuan. Ada satu cerita, seorang penulis yang seniman, ya, bisa menulis indah, ya. Maka dia mencoba menulis beberapa kitab suci. Tapi dalam tulisan tersebut masing-masing diubah oleh dia. Ada beberapa yang diubah.
dari kitab Injil, Taurat, termasuk Al-Quran. Nah kemudian masing-masing diserahkan kepada tokoh agamanya. Tulisan yang indah tersebut dengan edisi Lux diserahkan. Ketika Injil diserahkan pendeta, disambut luar biasa, dikasih hadiah, dikasih penghormatan luar biasa. Demikian juga kitab suci lain. Tapi ketika kitab Al-Quran diserahkan, alih-alih dapat penghormatan, dapat hadiah, ditendang orang ini. Kenapa? Langsung ketahuan diubah. Langsung ketahuan. Ada program juga dari HP yang pernah Quran edisi itu salah, langsung ketahuan. Kenapa? Dihafal. Pertanyaannya, apakah kita menjadi salah satu darinya? Salah satu bagian dari penjaga itu, pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalau langsung ada Quran edisi Android ya, yang salah, langsung ketahuan tersebar di mana-mana tulisan salah di surah Ali Imran? Kenapa? Dihafal. Karena Quran ini dihafal oleh umatnya. Ini istimewanya. Penghafal Al-Quran disebut sebagai ahlul ilmi, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Saya singkat sedikit ya. Kemudian penghafal Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah, seperti yang saya sebutkan dari surat Fatir. Kemudian Al-Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Ini bayangkan, kita bayangkan ya. Kalau kita ini dianggap keluarga oleh Allah, bahkan dianggap orang spesial. Kadang kita aja merasa ada hubungan kerabat dengan Pak Bupati, Pak Gubernur aja udah pedenya minta ampun. Padahal saya ini adalah cucunya, keponakannya, anaknya, tetangganya Pak Gubernur. Jauh banget. Itu aja udah pede banget, di-upload di Facebook. Terus ya, ada itu masih cucunya, menantunya, keponakannya, tetangganya gubernur. Ini yang mengaku saudara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gimana nggak bangga? Gimana nggak istimewa ini? Maka harus tidak paham. Kemudian kedudukan di surga ini tentukan derajatnya terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya. Yaqulu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamati iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kepada Al-Quran dikatakan di hari kiamat, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Hafalannya An-Nas yang engkau gitu. Naik, tambah hafalan lagi, naik lagi, tambah hafalan lagi, naik lagi, begitu seterusnya. Nah, kedudukan tertinggi adalah para penghafal Al-Quran Al-Karim. Nah, bahkan dalam satu ayat disebutkan mereka akan berkedudukan bersama para anbiya dan mursalin. Luar biasa. Kemudian juga ini satu keistimewaan yang tidak kalah penting. Ya. Ahlul Quran dan kedua orang tuanya ya, mendapat mahkota kemuliaan di hari kiamat. Siapa ingin jadi anak paling berbakti kepada kedua orang tua, ingin memberikan hadiah terbaik buat orang tua, jadilah penghafal Al-Quranul Karim. Ya. Dikatakan dalam hadis ini kepada ahlul Qurannya, yaji'ul Quran yaumul qiyamah fayaqulu ya Rabb hullihi fayulbasu tajul karamah thumma yaqulu ya Rabb zidhu fayulbasu hullatul karamah thumma yaqulu ya Rabb irdi anhu fayardu anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Pada Al-Quran dari kiamat Quran akan mengatakan ya Rabb berilah dia perhiasan, maka dipakaikanlah mahkota kemuliaan. Kemudian berkata lagi ya Rabb tambahkanlah, maka dipakaikanlah hiasan kemuliaan. Kemudian berkata ya Rabb ridhoilah dia, maka dikatakan kepadanya bacalah dan naiklah dan setiap ayat menambah kebaikan. Ini orangnya. Sekarang buat kedua orang tuanya. Bayangkan Rasulullah SAW mengqara Al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah.
Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Adakah hadiah yang lebih indah dari ini buat orang tua kita? Mahkota di hari kiamat. Coba masing-masing kita mengingat kedua orang tuanya di rumah, baik yang masih ada maupun tiada. Kira-kira apa yang bisa kita berikan buat mereka? Maka bakti terbaik kita buat orang tua ini salah satunya adalah dengan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi sekali lagi, bakti terbaik kita buat orang tua jadi penghafal Al-Quran. Maka seorang tua ini akan heran di hari kiamat, loh saya dapat apa? Saya telah beramal apa? Kok saya dapat keistimewaan seperti ini, dapat mahkota kemuliaan? Maka ternyata anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka alangkah bahagianya ketika kita bisa memakaikan mahkota kemuliaan buat kedua orang tua kita di yaumul qiyamah. Jadi sekali lagi ini perlu kita pahami, karena kita ini kadang-kala tidak tertarik. Kenapa? Nggak ngerti apa sih istimewanya. Juga Al-Quran bersama para malaikat yang mulia disebutkan, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Permisalan orang yang baca Al-Quran dan dia menghafalnya, maka ia bersama malaikat yang mulia. Termasuk Rasulullah SAW ini memuliakan para penghafal Al-Quran walaupun sudah jadi mayat. Ini kisahnya di perang Uhud. Ya. Kisahnya perang Uhud. Kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbi al-wahid. Wa yas'alu ayyuhuma kana akthar akhdan lil Qur'an wa yuqaddimuhu fil lahdi. Bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan dua orang yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian bertanya, ini sudah jadi mayat ya? Sudah jadi mayat. Rasul tanya, mana yang hafalnya lebih banyak? Ya lagi, sudah jadi mayat. Rasulullah SAW itu bertanya, mana yang punya hafalan lebih banyak? Oh ini 1 juz, ini 2 juz, maka yang lebih banyak didahulukan. Ya faqaddimu bil ahad. Oh ini 5 juz, oh ini dulu Darul Najah kabur, tidak selesai. Oh belakangan. Padahal sudah jadi mayat ini kan, sudah jadi mayat. Dan yang memuliakan siapa? Rasulullah SAW. Bukan sembarang orang. Ya. Kita dapat hadiah dari guru aja bangganya minta ampun. Dapat hadiah dari Mbak Kiai. Ini yang memuliakan adalah Rasulullah SAW. Dan itu sudah jadi mayat. Ya, kan mayat penghafal Quran ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Juga tidak hanya itu, Rasulullah SAW pun juga memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan ahlul Quran, penghafal Al-Quran. Sebutkan inna min ijlali azza wa min ijlalillahi azza wa jalla ikramu dzis syaibah al-muslim wa hamilil Quran wa ghairi ghalibihi wal jafi anhu wa ikramu dzis sultan al-muqsid. Sungguhnya bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim dan penghafal Al-Quran tanpa melampaui batas dan tidak meremehkan, dan memuliakan pemimpin yang adil. Ini beberapa keistimewaan ya, walaupun ada cukup banyak, tapi saya sebutkan sebagian saja. Jadi maka dengan lihat itu surga tertinggi, kemudian menjadi keluarga Allah, syafaat yaumul qiyamah, orang terbaik khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, memberikan mahkota pada orang tua di hari kiamat. Terus pertanyaannya, kalau masih ada yang bertanya, ya, kira-kira apa ya supaya saya semangat gitu ngapal Quran, supaya saya termotivasi gitu, gimana ya? Jawabannya, tidak kurang apa tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kurang apa? Mau dikasih lebih rendah dari itu, padahal tawarannya sudah tertinggi. Kurang apa? Ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada nggak yang lebih baik dari tawaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lebih mahal banyak.
Ini bukan ikhlas buat nyamuk. Coba kita cari materi apa, bayar macam mahal macam-macam. Tapi ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala dan yang mahal. Ada yang lebih baik dari itu? Lebih mahal banyak pasti. Ya. Atau mungkin ada yang, oh kalau begitu, kalau kita nggak ikhlas berarti nggak usah ngapal dong. Mungkin ada pikir gitu. Ya. Jadi perlu dipahami teman-teman sekalian, ya. Kita meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas itu juga riya. Jadi khaufun minar riya, riya'un akhar. Meninggalkan amal karena takut riya itu riya yang lain. Itu adalah upaya syaitan menggoda kita supaya tidak beramal. Jadi karena apa? Takut tidak ikhlas. Takut tidak ikhlas itu godaan syaitan. Kalau ada kita perasaan seperti itu syaitan yang menggoda. Walaupun syaitan nggak bisa disalahkan tadi kan. Tapi itu adalah was-was syaitan yang membuat kita tidak beramal. Kemudian ikhlas itu juga satu amal yang harus dilatih. Dia tidak datang begitu saja. Lah bagaimana kita melatih ikhlas kalau tidak beramal? Bagaimana kita melatih ikhlas kalau kita tidak melakukan amal, tidak menghafal? Bagaimana nunggu ikhlas? Atau biasanya nunggu hidayah. Hidayahnya sudah ada di Quran. Quran kan hudan lil muttaqin, hudan lin nas, kan hidayah. Aneh kalau ada orang diajak sholat, diajak ngaji, alasannya nunggu hidayah. Hidayahnya sudah ada. Jadi maka sesungguhnya sekali lagi ikhlas itu juga butuh dilatih. Cara melatihnya apa? Dengan memulai beramal, mulai menghafal langsung. Nah, kalaupun kita merasa terpaksa, kalau kita terpaksa gimana? Maka pilihannya sederhana sebetulnya. Mau dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Kalaupun dipaksa ya, kalau masih kita terpaksa, walaupun terpaksa masuk surga, lumayan. Pilih mana? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Mending sukarela masuk surga, orang masuk surga aja pakai dipaksa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bis salasin." Tuhanmu heran kepada suatu kaum yang digiring ke surga, yuqaduna fil jannah, digiring ke surga bis salasil dengan rantai. Bayangkan, ke surga lo pakai rantai, ditarik. Kalau digiring neraka pakai rantai, masuk akal. Dia masa iya suruh berjamaah pakai rantai, suruh menghafal pakai rantai, nggak logis. Walaupun tetap masuk surga. Artinya kalaupun terpaksa, masih mending terpaksa masuk surga. Ya. Ya, tapi daripada terpaksa mending sukarela kan? Karena kalau terpaksa akhirnya berat. Jadi kalaupun demikian, misalnya merasa, waduh saya karena dipaksa orang tua atau karena guru, karena apa? Tidak apa-apa. Itu pun juga karena kita tidak memahami keistimewaannya. Kalau kita memahami keistimewaannya seperti tadi, insya Allah nggak ada yang namanya terpaksa. Ya. Terpaksa itu karena kita nggak paham. Masa disodori hal yang istimewa pakai diseret-seret, gitu. Biasanya kan gitu. Kalau kita tahu aja biasanya kan langsung semangat, nggak pakai disuruh pun langsung jalan. Ya. Misalnya tahu sana ada bagi-bagi duit, masing-masing orang dapat 1 miliar, nggak pakai ngomong udah berangkat. Nah ini jelas-jelas tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih baik mana? Menghafal Al-Quran tapi tidak ikhlas, atau lebih baik tidak menghafal karena tapi tidak ikhlas? Maka jawabannya jelas lebih baik menghafal Al-Quran dengan ikhlas. Jelas lah. Ya daripada nggak ikhlas, nggak dapat pahala, udah capek, mending ikhlas. Infak juga demikian, lebih baik mana? Infak sedikit tapi ikhlas atau banyak nggak ikhlas? Mending banyak ikhlas, udah banyak nggak ikhlas rugi. Mending banyak terus ikhlas. Udah banyak nggak ikhlas rugi, mending ikhlas daripada enggak.
Gitu. Ini penting. Ketika kita sudah masuk sini juga, mungkin di program tahfidz, mungkin karena disuruh pertama, mungkin pertama karena terpaksa, karena diarahkan, ya tinggal kita lakukan, kemudian kita lakukan dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas rugi. Niat ini sangat penting. Ya. Jangan jadikan alasan ini itu macam-macam. Ya. Karena disuruh, nggak karena takut nggak ikhlas. Nah berikutnya faktor penting ya dalam menghafal ini adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi kenapa saya kasih gambar Son Gokong ini? Ya. Karena saya dulu suka nonton film ini. Ya. Jadi kisahnya kalau Son Gokong lagi begini itu berarti sudah kekuatan maksimal. Jadi setelah itu saya lemas. Maknanya mujahadah ini adalah kemampuan maksimal kita. Kalau kita masih sempat ngobrol, sempat Facebookan, sempat main ini, berarti sebetulnya tenaga kita masih berlebih. Gitu, nggak capek target, nggak capek apa. Sesungguhnya tenaga kita masih banyak. Nah, mujahadah itu kekuatan maksimal. Ya. Bahkan kalau standar saya menghafal itu kalau suara belum habis, belum maksimal. Benar. Sekarang saya mendengar ada suaranya serak. Masih kenceng-kenceng. Karena di mana tahfidz itu gambarannya suaranya serak semua. Karena tiap hari ngapal, tiap hari murajaah ya. Karena masih sempat ngobrol, ngelamun, ngelantur, ini berarti tenaga kita masih banyak sia-sia. Termasuk pikiran kita masih banyak nggak terpakai sebetulnya. Jadi kesannya kalau dijual itu harganya masih mahal, karena jarang dipakai. Kalau dijual kembali itu masih mahal. Jadi mujahadah ini harus maksimal. Tapi sekali lagi perlu dipahami bahwasanya berhasil tidaknya kita dalam menghafal itu bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mujahadah ini dalam rangka memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah perlu melihat kita yang sungguh-sungguh dulu. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi sekali lagi, mujahadah ini dalam rangka menunjukkan pada Allah bahwasanya kita ini serius. Jadi bukan dalam rangka bahwasanya kemampuan itu dari semata-mata usaha kita, tidak. Itu akan menjadikan kita sombong. Oh, ini karena kemampuan saya. Lihat perbedaan antara Qarun dan Nabi Sulaiman. Qarun itu ketika diberi nikmat, dia mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Saya seperti ini karena ilmu saya. Itu Qarun. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan diberi kekuasaan seperti itu, dia tidak mengatakan ini karena kepandaian saya, karena ilmu saya. Tetapi beliau mengatakan, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi sekali lagi mujahadah maksimal ini dalam rangka memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengemban Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita mampu untuk menghafal. Tetapi Allah perlu melihat serius enggak, niat enggak, gitu ya. Dikatanya pengen, gitu. Pengen doang, perlu bukti. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup pengen. Dalam surah Al-Isra, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura." Setelah firman Allah, "Wa man arada al-akhirah," siapa yang pengen kebahagiaan akhirat. Tapi syaratnya apa? Wasa'alaha sa'yaha, tapi menempuh jalannya. Nggak pengen doang, pengen masuk surga, pengen, tapi nggak mau beribadah.
malas ibadah. Itu namanya berhayal. Ya. Mimpi itu namanya. Allah menghendaki wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika, maka mereka itulah kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu yang akan dibalas upaya mereka. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ini mujahadah. Sekali lagi, kalau kita masih ada waktu untuk ngobrol, bersenda gurau, main-main, Facebookan, macam-macam lah ya, berarti tenaga kita sungguhnya masih banyak. Waktu kita masih banyak. Pikiran kita masih banyak nggak kepakai. Ya. Kalau udah mentok, suara habis, waktu nggak ada, untuk apa udah full, maka itulah disebut maksimal. Ada satu kisah mujahadah ya. Para mujahidin Afghanistan, waktu itu oleh sang komandan ya, Dr. Abdul Azam ya, itu beliau membuat simulasi buat pasukannya. Ya, dia lari berkeliling lapangan ya, lari keliling lapangan, maka satu persatu, jadi intinya larinya sekuatnya. Berapa kali sekuatnya? Maka satu persatu berguguran dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Satu berguguran bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu lagi merasa capek dikit bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu lagi lelah dikit bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai habis pasukannya, tinggal sang komandan sendirian, terus berkeliling, muter-muter sampai beliau pingsan, mau pingsan, roboh, nggak bisa lari lagi. Lalu beliau mengatakan, ini baru makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi baru ngomong gitu kalau tenaga udah tidak ada ya. Lagi sudah beliau udah mau pingsan ya, beliau mengatakan ini baru makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dikit-dikit bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, cuma malas. Kalau kita masih punya banyak waktu bersenda gurau, sekali lagi tenaga kita masih cukup banyak semuanya, maka jangan mengajukan udzur dulu, mengajukan alasan dulu ya, tidak ada alasan tidak memenuhi target ya. Kemudian penting sabar dan istiqomah. Selain mujahadah ya, tentu saja mujahadah saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sabar dan istiqomah. Karena faktanya banyak orang awal semangat, itu tengah jalan down ya, tengah jalan apa ditinggalkan. Udah semangat di awal, tahu-tahu kasih kesempatan kabur gitu ya. Jadi ini namanya nggak sabar, nggak istiqomah. Maka mujahadah sudah, tapi sabar dan istiqomah ini baru pilihan, konsisten. Prinsipnya ya seperti yang saya terapkan, misalnya saya sampaikan kepada santri-santri juga, kalau kita punya komitmen, maka sekali memulai pantang untuk mundur ya, sekali lagi pantang untuk kabur dari medan laga. Dari kita jalan memulai menghafal, pantang untuk kabur, pantang untuk tidak selesai. Itu menjadi penguat konsistensi, sabar, istiqomah. Dan banyak sekali fadilahnya yang di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan. Jadi mungkin dari acara seperti ini kita semangat. Setelah itu pekan depan yoyo lagi, seperti itu. Ada acara lagi, motivasi lagi, dorong lagi, semangat lagi, yoyo lagi. Nah, makanya sabar istiqomah itu pilihan. Untuk konsisten semangat itu perlu dijaga terus. Tadi ini gambarannya ya. Sebetulnya kadang-kadang kita mengharap target itu tanpa kendala ya. Lurus saja, bayangannya itu. Itu biasanya orang nggak sabar, orang nggak istiqomah itu karena apa? Mengharapkan segalanya mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Tapi realnya ternyata yang di bawah ini faktanya. Ya. Faktanya ternyata seperti itu. Mungkin gitu. Orang tidak konsisten karena apa? Tidak siap menempuh prosesnya. Ya.
Karena itu membayangkan yang indah-indah saja, mengatakan yang enak-enak saja, atau kalau bisa sih nggak pakai ngapa-ngapain terus pinter aja deh, gimana ya? Nggak ada ceritanya. Terus langsung apal gitu. Jadi pasti ada susah payahnya, bahkan sakit mungkin gara-gara kita begadang murojaah bisa saja. Dan ini faktanya. Yang ini kan hanya sebatas memang pengennya kita seperti ini, ya, pengennya. Tapi faktanya kan yang di bawah, realnya. Pasti ada kendala, ada ini, mungkin ada tugas, bahkan ada macam-macam ini, ada kendala itu. Nah, konsistensi ini penting. Saya yakin bahwa menghafal Al-Quran adalah mudah. Kenapa saya sebetulnya orang yang sudah sepuh ya? Ini masih konsisten membaca. Jadi termasuk tadi saya terangkan kondisi antum sekalian, teman-teman di sini ini jauh lebih beruntung daripada saya. Coba kalau saya dari dulu kemudian mengatakan mustahil, itu pikiran saya dulu. Ya. Saya nggak akan hafal. Bahkan waktu itu saya berhayal ingin hafal Quran sama artinya itu udah dibilang mimpi aja. Bener. Apalagi pesantren nggak pernah. Ya. Kalau masih di pesantren sih masih mungkin lah gitu mungkin ya. Walaupun sebetulnya mungkin bagi siapapun. Gitu. Jadi karena kadang-kala kita ini sudah menganggap aduh sulit. Ya atau misalnya wah saya emang nggak bakat. Saya emang nggak ada potongan. Kenapa? Emang potongannya kayak gimana? Saya emang nggak potongan menghafal Quran. Ya. Potongannya sudah ada, cuma jahitannya kurang kan gitu. Jadi emang potongan penghafal Quran gimana sih? Gak ada. Kadang kita sudah memvonis. Ya. Sekali lagi yang namanya alasan itu tidak pakai sekolah. Ya. Sekali lagi, apalagi kondisinya kita sudah di pesantren tahfidz. Dengan tadi pesantrennya di umum saja nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong nggak mungkin, nggak boleh ngomong saya tidak mungkin, tidak bakat, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin. Di surah Al-Qamar diulang sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh Quran telah kami mudahkan untuk dipelajari. Pertanyaannya fahal min muddakir, siapa yang mau belajar? Masanya mau atau enggak? Gitu. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya siapa yang mau? Jadi nggak ada satupun di antara kita yang bisa beralasan saya nggak bisa, saya nggak bakat, saya nggak berteman. Apalagi kemudian saya sudah terlambat apanya? Masih muda-muda. Ini yang saya sudah sepuh. Karena santri saya ada yang paling muda itu yang sudah ya ada yang masih muda-muda, usianya rata-rata 70-80 tahun. Saya punya satu pengajian Quran yang pesertanya usianya di atas 60 tahun. Saya ingat betul ketua kelasnya waktu itu umurnya 85 tahun. Tapi semangat. Dan ketika mereka yakin bisa, alhamdulillah. Ada yang masih sudah 95 tahun lebih ya. Alhamdulillah dalam waktu tidak lama sudah bisa menghafal 5 juz. Ya. Dan terus kita kok merasa berat itu ya ketamatan ya. Banget. Itu namanya kita ini gak bersyukur pada kesempatan masa muda yang Allah berikan pada kita. Bahkan ada orang yang bawa bapak yang dulunya nggak pernah ke masjid, ya, terus mulai dia mau belajar Quran dari awal sampai tahsin sampai menghafal, sekarang jadi imam tetapnya masjid tersebut. Jadi karena masjid dari imam masjid dan dengan hafalan di atas 5 juz. Pak. Sehingga sampai waktu itu ada salah satu jamaah, salah satu murid yang mengatakan, kalau dulu kita sering mengatakan, oh guru saya sudah pada meninggal. Kalau sekarang mungkin gurunya yang mengatakan, oh murid saya sudah pada meninggal. Mereka sendiri yang ngomong. Ya.
Ya karena memang yang saya gini ini usianya udah di atas 60 tahun, 70. Dan itu mau terjadi ya. Ada yang kemudian tahu-tahu saya tanya, "Loh Bapak ini kok nggak ada kemana?" "Oh udah meninggal Ustaz kemarin." Saya langsung pakai. Betul ini. Jadi pas saya tanya, orangnya sangat semangat sampai saya puji bacaannya seperti Khalil Al-Husari. Saya tanya, "Pak kelihatan lagi?" "Oh pekan lalu meninggal." Jadi artinya apa? Ini adalah sebetulnya masalah keyakinan. Kadang penghalang besar itu adalah dari diri kita sendiri. Kita merasa nggak bakat, merasa nggak mampu, ya, merasa susah. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin mudah. Maka yakinlah bahwa saat kita khawatir merasa berat, perhatikan lafaz ini, ya. Saat kita khawatir merasa berat atau susah dalam menghafal Al-Quran, sesungguhnya yang berat bukanlah aktivitas menghafalnya, tetapi sesungguhnya yang berat hanyalah mengambil mushaf Al-Quran lalu memulai membacanya. Bukan hafalnya, ngambil mushafnya. Ini yang kadang-kadang kita mau ngambil mushaf aja udah kebanyakan pertimbangan. Ini mushaf udah dilihat saja sambil hitung, baca enggak, baca enggak, baca. Kesimpulannya apa? Enggak baca. Jadi kalau kebanyakan pertimbangan, ya, banyak nggak jadinya. Coba kalau kita melakukan aktivitas yang lain, menonton TV, lihat HP, ya, buat Facebook pakai pertimbangan nggak? Nggak pakai pertimbangan. Baca Quran pakai pertimbangan, baca enggak, baca enggak, baca. Disebutnya enggak baca. Mau ganjil juga sama, baca enggak, baca enggak, baca enggak kesimpulannya. Benar mau ganjil, tetap ketemunya enggak baca. Jadi sekali lagi yang berat itu bukan menghafalnya, tapi ngambil mushafnya. Kadang-kadang kayak ngambil beras 1 ton saja beratnya. Mushaf yang begitu enteng, ya. Jadi dan memang idealnya setiap kita punya mushaf yang selalu mendampingi kita kemanapun. Siapa yang saat ini pegang mushaf, ya kan? Jadi mushafnya harus ada. Kalau di Palestina, jadi saya pernah mendampingi seorang guru Al-Quran di Palestina, di Gaza, ya, yang beliau itu tiap tahun meluluskan 10.000 penghafal Quran. Jadi beliau terangkan di sana dikenal ada namanya mushaf sahib atau mushaf hafid, di mana setiap anak itu pasti kemanapun punya mushaf yang menemani dirinya. Palestina, ya, gitu. Jadi ini salah satu bukti keseriusan kita, ya. Seperti kita mau bangun subuh juga, bangun subuh jamaah, kebanyakan pertimbangan juga. Kadang-kala kita antara selimut, sarung selimut, mau kena selimut, gitu kan. Akhirnya apa yang diambil? Akhirnya sarung, selimut, sarung. Diambillah sarung buat selimutan. Ambil mau kena buat selimutan. Betul, ngambil sarung buat selimutan. Sama aja nggak jadi. Ini kalau kebanyakan pertimbangan seperti itu, makanya berat. Semakin banyak pertimbangan semakin berat, ya. Maka yakin bahwa saya menghafal itu mudah, optimis, kita harus, ya. Dan Allah sendiri sudah menjamin. Kalau nggak percaya, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Saya berikutnya memperhatikan adab-adab terhadap Al-Quran yang Karim. Kenapa yang menurut saya sangat penting dalam menghafal Al-Quran, memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Ya, diantaranya ada apa? Menjaga kesucian, ada banyak ya. Saya di sini tidak ingin membahas masalah fikih, tapi sebenarnya poin pentingnya dari adab-adab ini adalah sikap memuliakan Al-Quran, ya. Agar kita dimuliakan Allah dengan Al-Quran, yaitu pertama kita memuliakan Al-Quran. Sekali lagi, memperhatikan adab ini adalah dalam rangka agar Allah memuliakan kita dengan Al-Quran, yaitu dengan cara memuliakan Al-Quran.
Jadi antaranya dengan apa? Juga termasuk membaca Al-Quran dengan benar, berusaha tadabbur. Jadi nggak menghafal sambil cengengesan, sambil bercanda. Ini adabnya kurang bagus. Ya, secara adab terhadap Al-Quran. Maka bagaimana Allah memuliakan kita pada Al-Quran, sementara kita nggak memuliakan Al-Quran. Jadi poinnya sebenarnya situ. Prinsipnya yang paling penting adalah semangat kita dalam memuliakan atau mengagungkan Al-Quran semaksimal mungkin. Yang dengannya mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quran dan memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam menghafal kitabnya tersebut. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Sekali lagi dalam rangka memantaskan diri kita di hadapan Allah. Dalam masalah adab secara fikih mungkin ada macam-macam keterangan para ulama. Tapi sekali lagi prinsipnya di sini yang saya tegaskan adalah kita membaca Al-Quranul Karim dengan kondisi sebaik mungkin. Nah, jadi gak ngasal banget kondisinya, ya. Jadi baru bangun tidur dan sebagainya, belum ngapain, masih bau iler lah, bau apa gitu ya, bau mulut. Ini harus diperhatikan. Nah, termasuk berusaha mentadabburi. Nah, kalau cara saya orang berbasic umum yang tidak pernah pesantren, jadi caranya karena saya obsesinya ingin hafal Quran terus artinya, hafalan halaman yang mau saya hafal itu saya buka dulu terjemahnya, saya baca sambil saya nambah kosakata bahasa saya lihat satu persatu, ya, sambil saya pahami, baru saya baca berulang-ulang untuk saya hafal sambil berusaha memahami maknanya. Gitu. Jadi 2 poin dapat, hafalan dapat, tambah kosakata mufradat bahasa Arab dapat. Gitu. Jadi karena targetnya dianggap mimpi tadi itu, ya memang harus dilakukan demikian. Karena kan targetnya ingin hafal terus artinya. Tapi teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala termasuk kaitannya bacaan. Ya, membaca Al-Quran dengan benar ini hukumnya fardhu ain. Artinya kita harus berusaha memperbaiki bacaan kita. Gitu. Nah, bagaimana kalau bacaan kita belum bagus? Ya wajib untuk belajar. Atau berarti kita nggak langsung menghafal, tetap bisa. Gimana? Terkadang alasannya kan, bacaan saya belum bagus. Ya. Jadi sesungguhnya dengan adanya para asatidz, para musyrikh, pembimbing, itu adalah sarana kita untuk membantu itu. Kalau kita merasa belum yakin dengan bacaan kita coba perdengarkan dulu bacaan kita kepada guru kita untuk disimak dulu baca ya. Karena kalau yang salah ditandai, setelah itu baru dihafal. Gitu. Atau sang guru asatidz ini membacakan, mentalqin dulu, mentalqin santri yang mungkin bacaannya masih ada suka salah-salah, ditalqin dulu, suruh baca ulang, dicek, setelah itu dia menghafal. Tetap tidak ada alasan juga, dengan alasan bacaan saya masih ini, tetap bisa dimulai. Tapi dengan terus berusaha, berupaya untuk memperbaiki bacaan. Nah, bagaimana kalau kita nirukan murotal seperti itu ya? Misalnya, sebetulnya itu bisa. Ya, kita sambil nirukan. Hanya saja itu nanti terbatas sekali ya. Karena kita hafalan itu akan baru bisa kita perdengarkan kalau kita menggunakan intonasi persis yang di murotal. Kalau intonasinya berubah dikit, udah lupa tuh hafalan. Biasanya gitu. Itu kelemahan kalau mengikuti murotal. Boleh jadi memang kuat, cuma terbatas. Akhirnya tidak bebas berekspresi. Karena kita ada kewajiban tadabbur, kan ekspresi itu nggak bisa dibuat-buat. Nah, jadi kelemahannya situ. Kalau nadanya nggak sama, terus hilang tuh hafalan. Tapi sekali poinnya itu, kita berusaha semaksimal mungkin berinteraksi dengan Al-Quran dengan kondisi sebagus mungkin, memuliakan Al-Quran. Termasuk adab kita di majelis Quran kalau sedang dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita simak, kita dengarkan. Jadi sebetulnya salah juga kalau MC bilang gini, misalnya ya. Kan banyak di para MC kalau ada acara habis bacaan Quran ya, bacaan Al-Quran, kemudian tibalah kita pada acara inti.
Kayaknya baca Quran itu nggak inti. Kayak baca Quran itu kok nggak penting banget gitu loh. Pantes-pantesan doang gitu, formalitas gitu. Justru berkahnya majelis itu karena dibacakan Quran. Ya. Jadi karena majelis jadi berkah karena ada bacaan Quran itu, bukan pantes-pantesan aja. Kayak kok kalau ada forum acara nggak dibaca Quran nggak pantes, bukan pantes nggak pantes. Itu berkahnya di situ, Pak. Jadi jangan dikatakan tiba-tiba kita baca ada acara inti. Ini sedikit masukan buat MC ya. Kalau kita mau jadi MC gitu ya, jangan dibilang tiba-tiba kita pada acara inti. Tapi kita bisa bilang tiba-tiba kita pada acara inti yang kedua. Yang inti yang tadi dibacakan Quran tadi. Inti yang pertama. Jadi termasuk terhadap majelis di majelis Quran. Adab dalam ta'limul Quran sebagai muallim maupun sebagai muta'allim, sebagai pengajar maupun sebagai talib. Dan itu dibahas lengkap oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Untuk lengkapnya tentang adab ini bisa dibaca buku itu. Ya. Ini semua saya kutip dari buku tersebut soalnya. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Imam An-Nawawi rahimahullah. Berikutnya setiap hari harus ada waktu wajib khusus Al-Quran. Tentu saja kalau di pesantren biasanya sudah dikasih waktu khusus. Nah, ini sebetulnya sasarannya kalau orang umum seperti saya, ya, yang tidak ada orang yang peduli dengan saya, tidak ada orang yang menyuruh saya, memperhatikan saya, maka saya harus menentukan sendiri waktu saya. Ya. Dan alhamdulillah ada yang mengingatkan, ada yang menyuruh, ada yang mengarahkan. Dan saya boro-boro ada yang mengarahkan, yang peduli aja nggak ada. Ya. Saya juga sambil kuliah, di kuliahan pun juga nggak peduli, ente mau ngapal kayak mana, yang penting kuliah dan kuliah. Ya. Apalagi kondisi saya juga selepas SMA itu sudah tidak dibiayai orang tua, tidak harus cari nafkah sendiri, cari penghasilan sendiri. Alhamdulillah kita masih dapat kiriman orang tua masih perhatian buat kita, ada guru, ada waktu yang disediakan secara khusus. Jadi memang waktu khusus harus. Jadi waktu itu nggak boleh waktu sisa. Jadi ada waktu perintah. Maka saya disyaratkan waktu ini, ya, mungkin kadang kita mengatakan saya sibuk, pekerjaan menumpuk, macam-macam ya. Ini fenomenanya. Maka dengan kondisi seperti itu, ada 3 kata kunci dalam menetapkan waktu ini. Pertama harus ditetapkan. Kalau di pesantren biasanya sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ya. Walaupun konsep menghafal Quran sebetulnya 24 jam itu adalah untuk Quran. Artinya tidak. Kadang-kadang kita hitung-hitungan banget. Karena bukan waktu Quran, kita nggak mau baca Quran. Nggak seperti itu. Ini waktu wajibnya. Ya. Tapi di luar itu tentu masih banyak waktu kita sendiri. Bukan berarti kemudian terus nggak pegang Quran sama sekali. Tetapkan dan perintah waktu istimewa, bukan waktu sisa. Ya. Jadi ada misalnya kadang-kadang ngurus masjid itu pengumumannya juga kurang pas. Diumumkan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada maghrib ini akan ada pengajian Al-Quran di masjid kita. Bagi yang kebetulan tidak ada acara, kebetulan lagi nganggur, atau kebetulan tidak ada kerjaan, bisa hadir dalam majelis Quran tersebut. Kayaknya Quran itu kok rendah banget gitu ya. Setelah nganggur, setelah nggak ada acara, kayaknya berkah banget. Apalagi ditambah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau acara ini mengganggu aktivitas belajar. Kayaknya kok Quran itu kok rendah banget gitu ya. Kayaknya Quran itu berkah banget. Maka saya kasih saran, pengurus masjidnya benar gitu, langsung saya tegur. Pengumumannya gini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada maghrib ini akan diadakan pengajian Quran di masjid kita ini. Bagi karena acara ini penting, maka mohon diprioritaskan. Bagi yang kebetulan punya acara, sedang ada agenda, sedang ada kerjaan, mohon bisa di cancel. Ngomongnya seperti itu. Nah ini mau dimuliakan Allah, kasih waktu sisa. Maka sebelum aktivitas apapun, kita ngapa-ngapain Quran dulu beresin. Sebelum ngobrol, sebelum ini, sebelum itu, beres dulu targetnya. Sudah setoran belum? Sudah ngapal belum? Sudah murojaah belum? Baca Quran belum? Harus perintah. Bukan waktu sisa, nunggu nganggur, nunggu selesai ini, nunggu kerjain ini, kerjain itu.
bahkan sebelum ngerjain PR sekalipun, sebelum belajar untuk ujian sekalipun. Ya benar, ini saya terapkan. Bukan berarti ketika ujian itu terus kemudian Quran tinggal. Justru saat ujian itulah kita lagi butuh-butuhnya terhadap Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang-orang beriman, jika kalian menghadapi musuh di medan perang, ini musuh di medan perang. Perintah Allah apa? Fathbutu, tetap konsisten, teguh. Wadhkurullaha katsiran, berzikir pada Allah. Perintah pertama zikrullah. Bukan malah ujian Quran tinggal. Tidak. Ini salah kaprah, ya, salah kaprah. Gitu. Jadi sekali lagi harus perintah. Bahkan kita mau belajar, masih mau ujian, ya. Kita belajar mungkin ada 2 jam, 3 jam, udah kita pakai tilawah Quran, murajaah dulu, misalnya setengah jam. Bahkan kalau kata Syekh dari Palestina tadi, kadang-kadang orang mengira dengan baca Quran terus kita itu jadi rugi. Gara-gara baca Quran seolah-olah rezeki kita berkurang. Atau gara-gara baca Quran kita kemudian jadi apa? Nilai kita jelek. Itu adalah kita setelah bersuudzon terhadap Al-Quran. Padahal kata beliau boleh jadi orang yang belajar seharian, ya, tanpa baca Quran mungkin hasilnya pas-pasan. Orang yang bekerja seharian tanpa baca Quran mungkin hasilnya juga pas-pasan. Tapi berbeda orang yang tetap memberikan waktu buat Al-Quran, maka Allah memberkahi pada seluruh waktunya. Boleh jadi dengan kita baca Al-Quran, maka belajar kita yang cuma sejam 2 jam, hasilnya lebih bagus daripada yang belajar seharian. Ya benar ini, praktekkan. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu logika matematis sih. Pada Allah pakai hitung-hitungan. Allah ini kalau ngasih rezeki nggak pakai hitung-hitungan. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah ngasih rezeki nggak pakai hitungan. Kok kita pakai hitungan sih sama Allah? Jadi boleh jadi Allah akan memberkahi seluruh waktu kita. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya kerja kantoran, ya, yang berangkat petang pulang petang saya nggak bakal datang ke sini. Ya benar. Walaupun orang berebut jadi PNS, macam-macam, saya nggak berebut. Saya dipaksa jadi PNS sama wali kota. Ya benar. Sama wali kota Depok. Ya. Bukan daftar, bukan berebut, dipaksa. Dipaksa jadi PNS. Saya nggak mau. Jadi padahal orang berebut ribuan sampai nyuap, nyokok, macam-macam. Saya masih bisa kesini, alhamdulillah. Dan itulah keberkahan. Ya. Boleh jadi kita belajar juga, tetap kita kasih waktu buat Quran, ada waktu belajar, belajarnya juga berkah. Ya. Alhamdulillah juga, saya sekolah itu ya dari dulu cuma modal dan boleh, artinya enggak ya bayarnya pakai daun, bukan pakai daun ya, pokoknya ada aja lah ya. Jadi karena tidak ada biaya, ya setelahnya alhamdulillah, ya semua jenjang bisa ditempuh. Artinya itu namanya waktu atau tenaga yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berkah. Ini agak khawatir. Kadang kita terlalu khawatir, maka perintah yang penting. Kita kasih waktu istimewa buat Al-Quran yang kali. Tapi mungkin ini waktunya sangat terbatas, tapi ya menurut saya ini ada poin-poin yang sangat penting. Masalah teknis mungkin bisa dibaca kalau sudah ada yang punya bukunya. Kalau enggak ya bisa dipinjam atau ya. Saya sudah ada beberapa yang memiliki. Kemudian dipatuhi perintah, jangan kemudian sudah ditetapkan waktunya udah bagus dilanggar, gitu. Atau diatur ulang. Ini kan kapan-kapannya. Sekilas, ya ini gambaran umum, ya kadang-kadang ini ya serem ya.
Bahkan saya pernah ngisi sebuah perkantoran, ketika kita minta testimoni satu-satu alasan ikut program ini apa? Program Quran ya. Ada menjawab, terus terang saya ini kan ingin ikut acara ini karena saya sudah lama banget gak baca Quran. Ya seingat saya sih terakhir baca Quran waktu di TPA dulu. Ini udah bapak-bapak loh ya. Udah bapak-bapak ya. Nah itu faktanya. Fakta apa teman-teman antum di luar sana itu seperti itu setelah TPA. Ya udah selesai. Tamat-tamat. Goodbye Al-Quran. Makanya saya katakan bersyukur untuk bisa kasih kesempatan seperti ini. Sementara yang lain dan seperti itu. Ya. Ini mereka nggak ada yang ngarahkan. Gitu, baca Quran itu mungkin ya maksimal sampai TPA hatam selesai. Kemudian itu putus sampai ya sampai kemudian pensiun baru sadar lagi lah. Itu kalau nyampe pensiun. Baik. Ini juga faktor paling penting menetapkan target. Ya. Jadi kalau di dalam lembaga biasanya target sudah ditetapkan, ya tinggal kita patuhi. Ini adalah untuk orang-orang yang tidak ada yang menetapkan target seperti saya misalnya, maka harus saya menetapkan target sendiri. Dan target itu harus pasti. Dan di sini sudah ditarget, misalnya dalam 1 tahun berapa juz, misalnya 6 juz ya, misalnya seperti itu. Itu ya tinggal dipatuhi, karena target ini penting. Tanpa target nggak akan berhasil. Dan target tidak boleh abstrak. Abstraknya begini misalnya targetnya. Baik dari sisi jumlah maupun waktunya. Secukupnya, sedapatnya, sebanyak-banyaknya itu nggak boleh target seperti itu. Nggak jelas. Atau waktunya, misalnya targetnya selesai-selesainya atau suatu saat nanti, suatu ketika nanti, itu nggak jelas. Kalau di sini misalnya sudah dibikin dalam waktu setahun harus hafal sekian juz, itu udah target yang pasti. Tinggal kita penuhi dengan baik. Atau banyak juga orang yang targetnya pokoknya nanti saya sebelum meninggal nanti, kapan meninggalnya? Ini target yang paling nggak jelas. Target yang nggak jelas itu targetnya sebelum meninggal nanti. Karena orang ditawari mau meninggal besok nggak mau. Jadi maunya meninggalnya kan masih lama. Maunya kan gitu. Ini saya rasa. Kemudian secara teknis, sekilas saja kalau secara teknisnya ya, konsepnya kadang-kadang merasa sulit kalau ngapal langsung ini saya bahas sekilas saja konsepnya ya. Jadi misalnya ngapal surat An-Naba misalnya langsung amma yatasaaluna. Jadi ngapal seperti itu menurut saya susah. Maka caranya paling mudah, halaman atau surat yang mau dihafal itu dibaca dulu secara utuh. Ya, misalnya kita ngapal surat An-Naba, baca dulu secara utuh, berulang-ulang. Ya. Dan aktivitas ini punya kelebihan, pertama mudah dilakukan. Yang kedua, untuk memastikan bacaan kita sudah benar. Ya, kalau langsung biasanya rawan salah dan kita nggak menyadari. Kemudian supaya lebih akrab, kenapa kita surat-surat pendek gampang hafal? Kan akrab. Jadikan surat-surat panjang kita jadikan akrab dulu. Jadi kita baca aja dulu berulang-ulang sebelum dihafal. Memang butuh kesabaran ini. Padahal kalau nggak sabar maunya cepat, padahal hasilnya lebih lama. Kemudian ini merekam secara otomatis segala kondisi yang ada dalam surat atau halaman. Kemudian memastikan ayat-ayat yang serupa. Misalnya antara di surat Al-Mutaffifin sama Al-Fitar ada innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lagi ada innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun misalnya gitu. Ada wa idzal biharu fujjirat, ada wa idzal biharu sujjirat. Itu untuk memastikan itu. Dibaca dulu berulang-ulang. Jadi mungkin kelihatannya butuh waktu lebih, padahal hasilnya lebih cepat. Kalau kita langsung seperti itu, realnya hasilnya lebih lambat. Itu real ya. Jadi kadang-kadang kita akhirnya nggak nyambung, bahkan. Tapi syarat ini harus butuh konsentrasi penuh ya. Proses ini harus dilakukan dengan konsentrasi penuh, tidak boleh campur ngelamun, campur SMS-an, campur Facebookan, lagi update status, lagi tilawah nih. Update. Apalagi yang diupdate lagi sholat nih rakaat kedua. Imamnya lama banget.
sholat bisa update status. Jadi kebanyakan orang gitu. Nggak boleh campur ngelamun, campur ngobrol, konsentrasi. Ini kan untuk merekam. Ya. Dan ini nggak berat karena cuma baca. Ketika sudah terekam dengan baik, dihafal mudah. Maka menghafal per ayat tetap dengan mudah. Syarat-syarat tadi membaca dengan tartil, artinya dengan kecepatan yang sedang. Jadi baru saya ngobrol dengan Pak Kiai juga, termasuk bagaimana orang menghafalnya buru-buru dengan bacaan cepat. Itu punya kelemahan, itu bacaan di luar kesadaran. Jadi bacaan yang cepat itu tidak bisa dibaca lambat biasanya. Kalau kita nggak baca ini, Ahmedasalun alin nabail adim aladzim fihi mukhtalifun kalau saya alamun. Hafalan seperti ini biasanya jangankan diputus. Pas dia lagi baca gitu ada yang bilang, udah kaget gitu, bingung. Udah bingung, lupa hafalannya. Jadi kan hafalannya di luar kesadaran. Karena jangan baca lambat. Itu kelemahan bacaan buru-buru ya. Bacaan buru-buru itu adalah bacaan yang di luar kesadaran dan tidak bisa dibaca lambat. Ya. Jadi dia untuk bisa mengeluarkan hafalan harus sedikit tidak sadar. Kalau pas sadar dikit lupa. Makanya dalam tartil ini supaya baca dengan sadar dengan ini. Termasuk kelemahan-kelemahan yang lain, baca dengan cepat, sulit memastikan benarnya bacaan. Ketika kita baca misalnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Mana yang sin, mana yang shin, mana yang ta bingung begini. Yauma yakunun nasu bersin kal farashi pakai shin, mabthur pakai ta. Tapi kalau cepat yauma yakunun nasu kal farashil mabthur pasti baca lambat bingung dia. Mana yang sin, mana yang shin, ta. Ini memastikan itu. Ketika sudah hafal, hafalan tersebut tidak bisa dibaca kecuali dengan bacaan yang cepat. Kelemahan baca, kesulitan menyambung ayat. Hafalan mudah kacau. Nah, hafalan di luar kesadaran tadi. Ya. Itu kelemahan. Kayaknya sih mau buru-buru, apalagi kejar target deadline. Ya. Waduh, udah mau sekolah ini belum nambah ini. Ya. Buru-buru. Biasanya kayaknya sih hafal. Ya. Hafalan dilakukan dengan cepat, hilangnya juga dengan cepat. Ya benar. Pasti habis setelah itu hafalan itu akan hilang. Jadi yang hafalan yang dipersiapkan dengan buru-buru, dia akan buru-buru hilang juga. Saya persingkat dengan suara lantang juga. Jadi baca ini yang membantu untuk konsentrasi, juga membantu untuk lebih melekatkan bacaan, ya karena akan lebih berkesan. Karena bacaan yang dibaca dengan suara lantang dan dengan suara terbaik akan lebih bisa memastikan benarnya bacaan dan lebih berkesan serta membekas dalam pikiran. Dengan lantang. Kadang kita malas bersuara keras, kenapa? Takut serak. Takut suara habis. Maka kalau menurut saya, takut suara habis, takut suara serak itu masalah di niat kita. Kayak gini itu masalah. Emang kalau serak kenapa? Masalah buat lo. Ya serak, habis. Maka suara serak. Sebaliknya menghafal dengan suara yang pelan akan sulit memastikan benarnya bacaan dan akan muncul keraguan saat dibaca dengan keras. Bisa itu menunjukkan mujahadah kita. Ya. Itu penting. Karena akan berkesan. Biasanya kalau kita baca yang pelan, pas dibaca kencang itu ragu-ragu. Gitu. Kalau di buku saya sebutkan tentang anjuran bersuara lantang, bahkan Rasulullah SAW pun itu mengetahui rumah para sahabat dari suaranya baca Quran. Mereka baca di rumah kencang kedengeran, oh ini suaranya Abu Musa Asari, oh ini rumahnya siapa, gitu ya. Jadi harusnya kita budayakan itu. Nanti kita pulang kita budayakan juga di masing-masing. Di rumah itu terdengar di jalan itu suara bacaan Quran dari dalam rumah. Itu adalah masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan saya sendiri juga berusaha membiasakan dia baca Quran full power. Habis serak cuek aja. Jadi mau habis mau serak ya cuek aja jelas. Jadi ini yang penting. Kadang-kala kita ini takut performa nggak bagus gitu. Ini masalah niat kita. Kalau saya serak aja, habis aja. Cuek aja. Saya ini secara umum secara teknis, walaupun masih banyak secara teknisnya ya, tapi saya sebutkan beberapa
masalah lagi. Pertama, hafalan baru. Ini hafalan baru itu harus benar-benar kuat. Ya. Hafalan baru jangan ditinggal begitu saja. Setelah kita stop misalnya, ya, itu ibarat binatang buruan itu belum jinak. Kalau kita tidak mengulang secara merata di hari tersebut, besok pagi baru sudah blend lagi. Ini seringnya kita udah stop nih, selesai tinggal. Gitu. Hafalan baru nggak bisa seperti itu. Ya. Dia harus nanti berapa jam berikutnya diulang secara periodik. Prinsipnya di pagi masih dihafal, sore masih ingat, udah bagus. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Hafalan baru itu harus betul-betul kuat. Kemudian memperdengarkan. Juga yang memperdengarkan pasti ya setoran. Kalau saya dulu gimana? Saya datang Ustaz. Saya datang. Ya. Kalau sekarang, kalau di sini kan sudah ada ya yang mengurus ya, alhamdulillah. Kalau saya mengubar dengan jarak puluhan kilometer. Bukan dari asrama ke masjid, tidak ya. Dengan jarak puluhan kilometer. Ada yang 15 km saya tempuh dengan sepeda. Ada yang kemarin barusan saya mau menyelesaikan sanad Quran dengan jarak 50 km pulang pergi. Ya, untuk tasbih. Ya. Bayangkan, ya. Sekali lagi ini sudah ditunggu ini. Tapi ada syaratnya, bahwasanya ini akan berpengaruh pada hafalan kita. Ya, bahwasanya di samping untuk memastikan benarnya bacaan, dengan memperdengarkan hafalan pada orang lain, hafalan kita juga akan lebih berkesan dalam pikiran. Tapi syaratnya, ya ada syarat. Cara memperdengarkan pertama harus sudah dipersiapkan dengan baik. Karena tanpa kita coba-coba atau mempersiapkan, itu nggak akan berpengaruh. Kita tasbihkan atau tidak. Di samping itu bikin sumpah gurunya. Ya, benar ini, apalagi yang terputus-putus. Berikutnya lagi harus benar-benar yakin dengan yang menyimak. Caranya apa? Mushaf taruh. Biasanya ada yang menyetorkan hafalan dengan sambil megang ini, sambil setor dan ini. Hafalan seperti itu seterusnya akan ragu-ragu. Benar. Kalaupun salah, lebih bagus yang betulkan adalah penyimaknya daripada kita sendiri. Karena kalau dibetulkan oleh penyimak itu akan berkesan. Dibandingkan kita lihat sendiri, melihat sendiri biasanya ketemu bacaan itu lagi, ragu-ragu lagi. Masih ragu-ragu. Jadi harus pasrah pada penyimak. Nah, kalaupun mungkin penyimak ini sedikit teledor, salah nggak dibetulkan, kita merasa kayaknya ada yang salah dan juga dibetulkan. Setelah tasbih kita buka, duh ya benar salah. Itu akan lebih berkesan dibandingkan pas kita ragu-ragu langsung kita buka. Ya. Demikian juga cara murojaah sebetulnya. Kenapa kadang-kadang kita udah murojaah berkali-kali tapi nggak bagus-bagus, nggak kuat-kuat. Ya. Itu salah di caranya. Karena kita tidak berusaha untuk memaksa pikiran kita. Ragu-ragu dikit buka, ragu-ragu dikit buka. Itu akan menjadikan hafalan selamanya tidak yakin. Ya. Hafalan tidak yakin. Maka diupayakan kita melatih seperti itu. Insya Allah itu akan frekuensi murajaah berbanding lurus dengan kuatnya hafalan. Saya rasa itu secara umum, dan yang paling pokok ini misalnya jika sekarang kesempatan dengan baik. Setelah itu, makanya saya katakan tidak cukup kita hitung-hitungan kan ini bukan jam Quran. Ya. Jadi itu. Bagi penghafal Quran, semua waktu itu adalah untuk Quran. Bagi penghafal Quran, menunggu adalah waktu yang menyenangkan. Ya. Karena dia bisa menghafal. Ini adalah gambar di Mesir ya. Orang lagi ditawan, ditahan, masih sempat-sempatnya baca Quran. Ini lagi nganggur, ngapain di pesantren lagi masih nggak baca Quran. Ini di depan moncong senjata ya. Mesir. Gitu. Jadi memanfaatkan setiap kesempatan ya. Mau di mana orang mau diangkut di bis pakai. Kenapa kita nggak pede? Orang berbuat maksiat aja pede, kok baca Quran nggak pede? Jadi ini itu konsepnya harus diubah paradigmanya ya. Kita sebagai penghafal Quran konsepnya harus seperti itu. Bagaimana menghafal rasa jenuh? Biasanya jenuh itu yang paling menghambat ya. Yang pertama senantiasa mengingat keutamaan dan kemuliaan menghafal Quran. Berikutnya bergaul dan mendatangi orang-orang yang memiliki semangat dalam menghafal Quran. Jangan lagi malas datang pada orang malas, jadi malas kuadrat. Jadi kita lagi malas nih,
berat. Ketemu teman yang juga malas, aduh saya kok malas ya? Iya sama ya. Iya sih memang susah ya. Itu kalau ketemu sama-sama malas. Kalau ketemu yang semangat, beda lagi harus wah ya harus ini, kita harus semangat kan gitu. Makanya kalau lagi jenuh, jangan ketemu sama orang jenuh juga. Jadi jenuh kuadrat juga. Kemudian berusaha mencari suasana yang baru dan berbeda. Ya. Jadi dalam murojaah, ya terus terang kalau di sini jangan ya. Kalau saya sendiri ya, itu 80% hafalan saya itu di atas genteng. Ya, bener nih, bener. Karena ceritanya ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya karena ya waktu itu waktu menghafal saya itu cuma habis subuh sampai jam 6 karena sebelum berangkat kuliah. Ya. Dan saya duduk begitu, terus akhirnya dalam 2 bulan itu sakit-sakitan. Macam-macam sakit-sakitan lah. Setelah konsultasi ternyata katanya itu sebabnya nggak pernah kena sinar matahari pagi. Gitu. Akhirnya saya tetap mensiasati bagaimana tetap bisa menghafal di waktu itu dan kena sinar matahari pagi. Solusinya menghafal di atas genteng. Ya benar. Di atas pohon. Bahkan di atas menara penangkal petir. Kalau nggak percaya, kalau lihat gedung impian di Kunjut Raya itu ada di gedung 5 lantai, di atasnya ada menara penangkal petir. Kalau saya terakhir lewat situ masih ada. Di atas menara penangkal petir itu ada kursi. Itu yang bawa ke atas saya. Dan pas saya lewat situ biasanya ada duduk di situ dan sambil baca Quran. Alhamdulillah. Terus. Dia ada menerusnya. Ya, jadi ini kemudian menjadi hal yang sia-sia, terutama melamun itu kan pekerjaan paling mudah sedunia ya. Jadi berhayal. Kita mau jadi apa, mau seperti apa kan bisa, namanya juga berhayal. Mau punya duit berapa triliun bisa, mau jadi ini bisa, namanya berhayal. Dari situlah kondisi terlemah pikiran kita. Ya. Makanya biasanya habis melamun, habis berhayal, buat ngapal berat. Gitu. Apalagi ada hal yang diharamkan. Atau ada yang gini, misalnya kan ada orang-orang yang ngapal tapi akhlaknya nggak bagus. Gitu. Lebih baik mana kalau dia ngapal Quran tapi akhlaknya nggak bagus? Ya mendingan saya dong, nggak hafal Quran tapi akhlaknya nggak jelas. Bagus juga enggak, sama aja gimana? Maka itu jangan sampai mengecoh kita. Itu ada istidrak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi istidrak itu semacam dibiarin. Ya. Kalau betul-betul menjadi penghafal Quran yang hakiki, malah kita harus tinggalkan itu. Hal-hal yang dilarang. Jangan sampai jadikan alasan. Alasan mendingan saya ngapal tapi akhlaknya enggak bagus juga, ya sama. Saya yang terakhir senantiasa berdoa, ya. Aku Rabbi zidni ilma itu berkaitannya dengan Quran sebetulnya. Di surat Thaha, wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qul Rabbi zidni ilma. Itu pun Rasulullah SAW pun diperintahkan berdoa oleh Allah. Dan mungkin kita sudah berdoa nih, ya Allah mudah-mudahan saya baca Quran, ya Allah saya ingin hafal Quran. Apakah seperti itu doanya? Kalau syaratnya dari saya dari Palestina itu, bagaimana bisa seperti itu di Palestina? Dari doa kita memohon dimudahkan Quran itu harus seperti doa kita saat kena musibah. Gimana? Nangis kepada Allah. Ya. Pernah gak kita nangis mohon pada Allah minta dimudahkan baca Quran? Ya Allah, kenapa saya nggak hafal-hafal? Ya Allah, mudahkan saya bisa. Pernah gak gitu? Itu juga bukti kita serius. Ya, bukti kita serius. Jangan nangis saat uang saku habis doang. Atau saat nilai jelek, saat ini hafalan bermasalah, nggak merasa betah. Mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Dan terakhir, ini paling penting, berazam sekali hafal tidak boleh lupa seumur hidup. Ya, sekali hafal ini komitmen. Dan ini dorongan ini akan mendorong kita untuk konsisten. Ya. Kalau tadi sekali memulai pantang untuk mundur, sekali hafal pantang untuk hilang seumur hidup. Jadi dalam masa penghafal Quran tidak ada yang namanya
mantan penghafal Quran, mantan hafid Quran. Atau nanti kita sudah berkeluarga, pamer ke anaknya, nak dulu bapak itu pernah hafal Quran. Kalau nggak istiqomah dipamerkan ke anaknya. Dulu jelek-jelek gini saya dulu hafal Quran. Ya jelek memang. Gak ada mantan hafid itu, gak ada. Ya. Jangankan hafal Quran, air yang kita minum ini akan ditanya oleh Allah nikmat itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna an-na'im di situ adalah dillul barid wa ma'in shafi. Naungan yang teduh dan air yang jernih yang kita minum itu akan ditanya di yaumul qiyamah. Lah bagaimana Quran? Apa nggak ditanya juga? Dulu kamu pernah ngapal di Darun Najah, sekarang mana hafalan ente? Ditanya latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau air putih yang kita minum disuguhi, itu konteksnya ketika Rasulullah bertamu, ya. Disuguhi air minum, air putih saja. Jadi ditanya, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Juga dalam hadis Rasulullah SAW, wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ditambahkan padaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa-dosa yang lebih besar dari satu surat Al-Quran atau satu ayat yang diberikan pada seseorang lalu dia melupakan. Nah, maka ini juga akan membantu kita dengan berazam ini, maka akan selalu ada tenaga, selalu ada waktu, pikiran, kemudahan dan alasan kita untuk murajaah dan menjaga hafalan Al-Quran. Kalau obsesi kita seperti itu. Jadi sampai dulu pernah saya diinterview oleh sebuah majalah, ya, majalah Habaib sebenarnya, Habaib. Jadi dibuat headline judulnya hafalan Quran adalah wirid seumur hidup. Kemudian, selesai itu. Ini benar kita sudah mengasal. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi kita sekalian. Jika semakin menjadikan kita bersemangat di dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Setelah kita rangkaian acara kita lalui bersama, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang baru yang memiliki hafalan-hafalan tingkat tinggi yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita selalu. Amin. Baik, acara yang terakhir ialah penutupan. Terima kasih dari kami. Kami segenap seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih pada antum semua. Tanpa adanya antum kita tidak bakal sukses seperti ini. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa anna ja'altikum lil umur. Apabila saya bersalah maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.